Bukan karena ada king up-nya atau gimana, ini serius gila banget. Langsung pada bego semua. Bego asli. Ya kita juga mau terima kasih ke King Abdi ya udah membuat masakan yang segitu enak. Gila. Dan juga dengan karya-karya kulinernya, semoga masakan kuliner Indonesia dan Nusantara bisa maju di mata dunia. Amin. Harus maju terus. Semoga sukses juga ya. Ya, semoga sukses semuanya dan tambah ramai. Amin. Amin. Tetap membahagiakan orang-orang dengan masakanmu, King. Iya. Masa Bang Bet? Curang juga belokan lu, curang lu. Gue tau lu mau ngapain, Jod. Enggak kena, udah enggak kena. Dia tidurnya melek. Iya lagi anak nakal. Tapi gue yakin tuh ada yang nonton tuh buka puasa misalnya menunya beda misalnya. Terus dia suka makan makanan itu misalnya hobi kikil atau hobi lagi, itu pasti kesel tuh. Kesel pasti dia. Ngerti sih maksudnya? Biasanya buka puasa anggaplah pakai nasi sama Enggak sama kayak biasa kita nonton nih, makan nih, sambil nonton YouTube lah, misalkan nonton di makanan. Nah, nonton vlogger kan. Anjing lo punya dia lebih enak. iya. Jadi bad mood gua makannya punya Nah, gua. itu misalnya favoritnya tuh kikil tuh. Iya. Buset tuh bete tuh anjing. Di sini ada yang iri nggak teman-teman sama makanan yang kita makan hari ini? Beneran coba lu. Lu dulu sama gue marah-marah. Apa nih orang-orang? Kops. Kamu si demo nih. Cancel boy Iri band. aku. Jujur iya iri. Cancel boy band. Cancel. Bang bet. Jangan iri ya. Tapi kalau boyband lanjut bisa lapar lagi tuh. Enggak sih. Enggak, ini biar dia coy, biar dia nikmatin hari Iya. ini udah. Menurut gua gitu. Gue tau pengen enak tau nggak, Pak? Apa? Habisin. Pijit. Asli. Benar. Dimanjain itu. Gila. Wagyu tinggal dijual kita udah. Dinyakin ya. Begini nih. Bang. Aku bilang. Apalagi nih udah ini set endingnya harus Pak. Wah, itu nakal banget Le. Ngeri. Ngeri. Boy bandnya nggak bisa boy band. Manjain diri. Pak, itu Jangan Bus, bingung lu sekarang lu. Nggak bisa, nggak bisa nih mereka King nih. Abdi dulunya tukang berantem nih. Kikilnya Mas Sapi sama Bebe tuh berantem mulu nih. Ribut mulu dia. Kagak akur dalam. Kagak akur. Gila. Gua takbiran tuh 7 bulan. Bu udah kelamaan banget pas sakit. Sayang. Gimana Pan, kru? Mantep gak masakan King Abdi? Berarti cancel Boyben kan? Cancel. Cancel kan? Menurut gua Boyben nggak usah di cancel, biar kru aja. Iya. Iya, menghibur kita. Yes. Fair sih. Kayaknya selama ini lo orang nonton di belakang, hahaha kayak kita badut gue lihat. Iya. Boleh. Ambil. Rela deh kita mah. Rela. Nggak bisa gerak ini. Mulai. Apa mau berenang? Waduh. Gua kangen Doraemon. Ya siap. Jadi masih Gari. Gari. Aduh. Jadi dari dulu gue sama Gary mau bikin usaha satu. Dari dulu cuma nggak kesampaian karena sibuk sama-sama sibuk gitu. siap. Dan usahanya adalah yang tadi lu masak, Siap. telur Pontianak. Boleh. Udah nasi telur dong. Boleh. Ya Gary ya, dari dulu ya kita udah rencana dari Jepang ya Gary ya. Dari sebelum Jepang bahkan 2 tahun lalu. Udah itu aja. Mungkin kalau misalnya yang tadi mau eksperimen mungkin ntar campur ada saus apa gitu. Oke, Cuma menu cuma nasi telur udah. Siap. Dulu gue tinggal di Kelapa Gading, ada tuh yang bikin kayak ada warung kecil di apartemen, gue selalu beli itu. Siap. Kayak gitu doang udah nasi telur Pontianak kayak gitu. Tapi kan ini Mas, aku juga harus bisa nyampein juga karena
ini kan aku ada perjanjian sama sahabat yang udah meninggal. Oh ya. Jadi kalau untuk telur aku nggak bisa. Wah. Kalau telur aku udah nggak bisa. Karena kan itu jadi kompetitor. Iya. iya, benar. Segala macam telur aku udah nggak bisa. Oh gitu. Gitu. Oh itu termasuk. Tapi kalau ada konsep yang nanti aku akan kasih tahu, Boleh. aku bisa gitu. Tapi masih masakan Indonesia. Cuma kayak, wah ini anak-anak ini nih maraton nih. Gila, respect lo guys. Kiri gua pun kiri lu. Nggak masalah kiri. Kiri, udah lagi kan. Kamu aja. Nggak masalah kiri. Tapi Oh, iya, benar. respect. Kalau kayak gitu kan jatuhnya kalau orang yang udah beli nasi telur Pontianak kan tidak akan makan lagi dadar beredar. Karena modelnya sama-sama telur. Dan ini berlaku buat semua bisnisnya Mas Abdi. Siap. Jadi waktu gua R&D dan meeting sama Mas Abdi, karena kan kita juga ada mau bikin juga tuh sama Aloy. Nah waktu kita R&D, Mas Abdi juga ngomong, pokoknya apapun menu yang udah ada kerja sama orang lain dia nggak mau bikin karena dia maunya bekerja sama, Iya. bukan malah bikin kompetitor. Kasihan gitu. kalau nanti juga jadi kanibal Iya. di usaha yang lain, kasihan. Kalau sama aku jual beras aja. Jual beras. Iya. Jadi sembako Mas. Jadi sama kodok. Kemampuan masaknya Mas Abdi gimana? Gak kepake masa. Oh iya ya. Oh iya ya, masa baru kepikiran. Masa baru oh iya ya. Masa baru kepikiran. Enggak ya. Ya, jadi hari ini jadwalnya kita bakal menonton kru perform. Iya. Hadiahnya langsung bakal buat mereka. Ambil. Iya. Dari nggak usah HP, dari duit gua aja udah. Gua hari ini gua kasih lu semua 10 juta, udah nggak, jangan kasih kita kerjaan. Gini King Abdi, gue mau nanya King. Ini itu Mas Abdi sebelah sana. Masa semabuk itu, Mas? Jangan bilang Udah koma gak separah itu. Enggak beneran kena mata ini bener. Gak separah itu sampai salah orang. Nah Mas Abdi, di luar konteks masak-masakan, Siap. ada pertanyaan yang lagi hangat nih isunya. Siap. Kemarin sempat ngikutin kontennya Mas Abdi di Instagram kalau nggak salah, ada orang yang mereview salah satu usaha atau bisnis Mas Abdi tapi fake. Siap. Dia fake review. Siap. Oke. Jadi dia ke tempat Mas Abdi waktu lagi sepi, dia bilang kalau usaha ini sudah sepi dan Mati, sudah tidak ya. laku, tanda Oh, kutip. Oh, oke. Dengan garis miring menurut Mas Abdi dan partnernya itu apa namanya, ngekat rezeki orang lah, merusak UMKM. Siap. Gimana tanggapannya Mas Abdi? Gini Mas, jadi yang pertama itu yang saya keberatan dengan orang ini adalah satu. Jadi dia itu nggak cuma di tempatku aja Mas. Dia datang ke seafood bakaran, dia datang ke punyanya Tan Boy Kun, Tempat-tempat yang lain. iya tempat yang lain. Dan yang paling bikin saya gedek adalah apa, dia datangnya pas waktu restoran baru prepare buka. Wah, iya. CCTV-nya ada semua Mas. Belum mulai. Bahkan ada di CCTV yang di nasi kulit itu jam 11 itu orang udah pada datang makan Mas. Tapi dia itu benar-benar yang datang, terus dia bilang bahwa aku pesennya cumi kecombrang tapi yang dikirim malah ayam, sedangkan di CCTV dia tuh bawa sendiri, bukan kita antar. Karena kan nasi kulit Mak Igun itu kan kamu pesen by kaca, nunjuk mau ini buat tambahan, baru kamu pesen yang ala carte. Nah gitu. Cuma poinnya dia adalah bisnis ini sepi gitu. Nah itu yang langsung kayak ini tujuannya apa nih orang ini gitu. Lah sedangkan aku sendiri ngelihat UMKM sekarang dengan perekonomian yang lesu segala macam, ini hama nih menurut aku nih. Gitu. Cuma dengan kebaikannya manajemen sama kebaikan Kak Igun juga udah suruh stop, padahal aku udah siapin semuanya gitu. Bahkan sampai aku siap di anuin sama lawyer juga, pengen aku gas gitu. Tapi itu tadi aku minta video ini di take down dan kamu silakan bikin video, karena menurutku kamu itu datang, kamu cuma butuh konten, tapi kontenmu ini bisa bikin matiin orang banyak. Gitu. Sedangkan orang-orang ini kan orang yang
aku pastiin dia akan bilang enak ketika dibayar. Iya. Itu juga kasusnya seperti sama yang kayak yang kemarin-kemarin gitu. Makanya ketika kayak ada orang yang sok-sokan mau ngonten warung orang tapi dia ngejatuh-jatuhin apa segala macam, bahkan kalau di segi masakan pun Mas, itu masakan itu selera sebenarnya. Iya. Gitu, masakan itu selera gitu. Bahkan aku itu sampai kemarin itu bener-bener keliling Mas, keliling ke orang jualan-jualan takjil. Karena apa? Mulai jam 2 sore rata Jakarta, Malang, Surabaya itu terguyur hujan Mas. Terus ketika dia jualan kena hujan, yang akan ngehabisin uang jualannya orang-orang ini siapa gitu. Nah itu makanya kan sampai gimana caranya kita bikin supaya orang tetap beli gitu. Dan lesu Mas kalau di tahun kemarin itu sampai war takjil, orang-orang nomis pada berangkat untuk ngewar takjil segala macam. Sekarang kan udah lumayan enggak, karena apa? Hujan apa segala macam. Jadi kalau udah perekonomian drop, kita sebagai pengusaha ini survive-nya harus lebih bagaimana kayak gitu. Tiba-tiba orang-orang kayak gini muncul, nggak usah ribet-ribet. Saya pastiin saya yang akan di depan gitu. Tak pastiin ini sampai habis Mas gitu. Tak pastikan gitu. Karena ya sampai aku tanya ke beberapa, ke siapa yang punya seafood bakaran, ke Tanboikun, memang kayak ya Mas ini tapi emang gak kita tanggepin gitu. Sebenarnya jangan sampai gak ditanggepin, tapi ayo kita bareng-bareng orang yang kayak gini-gini tuh. Ya, ini berlaku buat siapa aja sih ya, maksudnya siapa kalau aja lu Mas. ngejar viral, ngejar rame, ngejar FYP, cuman jatuhnya outputnya jangan jahat. menjatuhkan orang lain dan merugikan. Iya. Kayaknya enggak deh. Kecuali mungkin lu makan di tempat makan, misalnya servernya kurang ajar, misalnya video-videoin orang lagi pipis, misalnya gitu. Nah itu baru lah. Cuman kalau cuman makanan kayaknya selera deh. Bahkan itu aku pernah Mas makan di suatu tempat itu bener-bener makan salmon dengan harga 400 ribuan. Salmon kalau disajiin dengan harga di atas 100 ribu, itu kita harus udah bisa komplain Mas. Dimana aku makan salmon durinya masih ada. Oh iya. Itu aku sendiri pun langsung ke kitchen, aku panggil, gak rame-rame kayak salmonmu dengan harga sekian, itu ada durinya. Udah selesai. Iya. Itu mereka kan kayak bingung akan diganti menu apa segala macem. Terus aku makan kari di salah satu brand gede, ternyata daging itu aku dapetnya busuk. Beneran, basi. Aku nggak ribet-ribet Mas. Tak datengin kitchennya, coba kamu cek daging kamu gitu. Cuma gitu aja. Perlu jadi konten. Nggak perlu jadi konten, nggak perlu jadi bahan. Ya selama pihaknya mau bertanggung jawab dan meminta maaf kayaknya fine ya sih. Toh human error, ya shit happen every day Karena aku sendiri tahu Mas gimana caranya dari awal kita buka usaha, bawa beras 10 kilo jadi berapa porsi, kita kayak gimana ya kan. Apalagi warung banyak kan, kita juga pegawai kadang ono sing error, kadang SDM-nya kayak gitu. Ya, gue tidak membela ya, cuman kadang-kadang memang ada juga yang sial-sial gitu loh. Tiba-tiba lagi masak ada, maaf ya misalnya dicecaknya. Iya. Nggak mungkin disengaja sih, maksudnya nggak mungkin disengaja gitu-gituan kan, mungkin lagi sial, jatuh atau apa. Mungkin dari segi higienis juga nggak ada yang tahu lah, hari sial tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi, Tapi ada juga kemarin itu yang sampai sama beberapa konten kreator makanan tuh kayak dibuat ini Mas, dibuat kayak biar dia naik. Jadi seolah-olah kayak, hah? Makan ini ada benda asingnya ini, berarti dikasih sendiri. Itu ada juga kayak gitu. iya, biar kontennya naik iya. Gitu. Ya ampun. Ngejar viral loh. Ngejar viral. Nggak heran. Di Indonesia ya. Ingat ya guys, sosmed tuh alat bukan tuan ya. Menuankan sosmed sih gila, ini buat angka. Kan kadang mereka nggak mikir Mas, Iya. cuma bikin konten-konten, dia nggak tahu di balik restoran itu ada berapa ribu orang yang kerja, Betul. kan? Nggak mikir Mas. Mungkin yang dilihat selalu, udahlah kan ownernya banyak duit, kan bos yang kerjaan banyak juga coy gitu. Dan kadang gini Mas, makanan FOMO dipukul rata sama makanan yang bisa dimakan setiap hari. Kalau makanan FOMO dia belum buka udah antri-antri panjang Mas, itu pasti. Tapi yang apakah setelah orang makan apakah balik lagi?
Belum tentu. Iya. Makanya kalau aku bisa bilang, kamu bilang bisnis mati yang di mana gitu loh. Sedangkan aku sendiri di salah satu brand itu ya bisa mengantongi di cukup gitu, cukup banget. Banyak lagi aja ya, makanan-makanan kok apa dulu, singkutang, apa lagi? Ya, boba-boba, kroffel. Makanan minumannya Jeco, Jeco, yang modelnya Jeco. Aduh, ini. Oh, next week. Roti O. Ini ya, yang ini ya, liang. Iya, apa? Sandwich ya, apa ya? Terus ada yang tart Oh, minuman. Oh ya, itu itu juga tuh banyak. Buset. Ya intinya Bubble tea yang sampai Iya. antri-antrinya itu. Ya, banyak lah. bijaksana lah dalam bersosial media. Silakan mau konten, mau jadi food blogger silakan. Kalau restoran sih pada akhirnya yang bikin orang balik lagi ya kualitas. Siap, pasti. Itu pasti. Ya paling kalau kalian berrezeki lebih mah UMKM di support guys. Sekarang kalau UMKM lu support, ekonomi naik, lu cari duit pasti lebih gampang. Betul. Semuanya bersing Kesenimam. Itulah. Sinkron lah ya. Berkesinambungan. Berkesinambungan anjing. Ayo guys, support lah guys UMKM. Ini nggak bahas apa sih? Lagi bahas ini, ngantuk banget. Sumpah. Tadi Mas Yebi punya surprise ya? Apa tuh? Coba kasih lihat lagi Mas. Ayo dong. Ayo dong. Loh, Mas Abdi lu mau lihat lo? Mas Abdi mau lihat loh. Lo respect. Tadi ada yang bilang YB dibuntingin King Abdi katanya. Tadi ada yang ketik juga itu nggak mau di USG. Wah, tapi ini sih apa akan berat semakin nambah ya kalau sering-sering ketemu saya. Pasti. Aduh, ini aja udah naik 3 kilo mas. Pasti. Di maraton nih, baru 2 minggu lebih 3 kilo jujur. Ngomong-ngomong King Abdi baik banget ya, udah nyiapin makanan berat, ada makanan cuci mulutnya juga. Apa tuh? Mangka, kiwi lah. Ditatonya. Bercanda lu. Bercanda lu. Egois. Nggak usah istirahat. Nggak usah bercanda. Istirahat aja, Bot. Cukup usaha lu, Bot. Biar melek aja, Bang. Jadi nggak bisa lu liat mata gue. Kenapa mata lu? Kulitnya barusan nyolok. Mana coba kagak. Kita ada slow pace semua ini. Anjing lah, lagi di dress rosa nih kita nih. Slow pace, Cok. Sampai ngantuk semua loh. Gawat. Krunya matanya tipis semua begini. Bahaya. Ini nggak gawat, Cok. Gawat nih. Udah cepet sih kayaknya. Bang, bet. Suka benerin jam tidur. Bisa gitu ya? Gawat. Tuh mau nanya apa nggak ada di kepala, Jo. Tadi itu banyak, bener. Udah ngeblank ya. Tadi itu banyak gua mau nanya. Segitu ya? Mau jadi pasang yang di sini? Jadi Siap. Next project mana Mas Abdi? Ada bikin apa gak? Next project? Iya. Ya yang sama Anda itu. Bukan, maksudnya bukan sama saya. Selain itu. Ini lagi beberapa mau bikin brand lagi. Tapi salah satunya brand ini yang tetap masih masakan Nusantara, tapi PR-nya ngelibatin anak-anak muda. Karena ini ya, aku resahnya banyak, terutama cewek-cewek itu yang udah mulai nggak kenal jahe itu mana, kunyit itu mana. Sedangkan kita itu dijajah karena rempah ya. Kita itu dijajah itu karena rempah. Jadi itu sih, aku lagi pengen keliling juga ngenalin. Terus kalau di Surabaya ada apa, kalau di Makassar ada apa, kayak gitu-gitu. Memperkenalkan kekayaan Nusantara. Iya, jadi benar-benar ini biar ya nggak apa-apa ada makanan dari luar negeri, nggak apa-apa, tapi kalau bisa cukuplah untuk kita dijajah makanan-makanan luar. Iya. Jadi tetap biar kita tahu nih nggak hilang gitu. Karena resep itu warisan, Mas. Resep itu warisan gitu. lu aturnya hari ini mau gimana? Mas, tapi kalau Siap. industri F&B ini kan maksudnya memang selalu bersinggungan dengan selera dan etika ya, Mas. Siap.
Mas Abdi ada kriteria nggak dalam memilih partner dalam berbisnis gitu misalnya? Siap. Iya kayak gue tadi tuh. Iya. Kenapa mau? Belum tentu cocok gitu. Betul. Kalau aku itu selalu bidiknya tepat, Mas. Gitu. Aku bener-bener orang yang mau makan, doyan makan, dan satu lagi dia mau mengenalkan makanan kayak gitu. Gitu. Harus mau ini aja dulu Iya, yang buat jualan dulu. karena aku itu paling anti brand ambassador, Mas. Karena Jadi siapapun yang aku bidik itu ownernya. Itu ownernya kayak gitu. Dan di belakangku itu tim udah lengkap, Mas. Jadi mulai dari tim manajemennya, perhitungannya, terus marketingnya apa semua udah lengkap semua. Jadi kalau memang aku bidik itu aku nggak akan bikin sibuk kamu gitu. Kamu tetap silakan berkarir gitu. Kayak gitu. Yang terpenting sering-sering ke warung makan apa gitu. Karena kalau brand ambassador mungkin kurang rasa memilikinya Iya, kali. kalau brand ambassador karena aku kan brand ambassador, aku nggak akan mikir apa-apa gitu. Tapi yang tetap berselera gitu. Ngerasa bahwa ini juga punya kamu gitu. Setuju. Gue sama Abdi mau bikin donat kawan. Donat beras apa sih? Donat time sih bagus loh. Donat. Itu bener-bener kacau cuma ngapa-ngapain cok. Berkacau ya. Belum matang. Siap. Kalau yang project lo belum bisa diceritain. Sebenarnya udah, cuman takut ria aja. Bisnis kok takut riak Mau dipaksa. Ceritain dong Niki. Enggak, mau buka tempat nongkrong. Oh, juga pasti gede. Apa aja makanannya? Tetap makanan Nusantara juga. Tapi bocorannya buat orang yang gila sama salah satu sentuhan butter dia akan suka. Ya, butter. Jadi makanan Indonesia saya kawinin sama butter. Ada kopinya juga di sana. Oh iya, Jelas. kopi apa semua. Jelas. Brandal namanya. Brandal. Brandal. Brandal Social Space. Kapan bukanya? Rahasia dong. Kok rahasia gimana sih? Soalnya belum tahu apa nih. Bisnis rahasia sih. Buat apa di bisnis sih, Cuk? Mau ada boyband lu. Makan lu M4 juga lu. Boyband nggak bisa nih. Wah, sih berat sih Pan. Gue nggak. Dibilang voting aja, boyband apa kagak. Ya, voting boyband iya apa enggak? Yang mau boyband. Ya nggak mau boyband. Maksudnya nari maksudnya. Bukan nggak mau ditunda. Ya, challenge. Yang nggak mau challenge. Ya oke, yang nggak mau challenge. Lagi deh, yang mau challenge buat kru aja. Yang pengen nakama istirahat. Gini Pan, kalau lu nggak bisa menghargai Yang pengen Bang Bet. kalau lu nggak bisa menghargai decision kita, jangan paksa kita untuk nurutin kalian. Ya. Gini. Oh, Bang, karena udah beli bajunya 8. Kru versus kru deh. Menurut gue gini, dengan lu tidak menghargai kondisi gue lagi gini. Teler, Cok. Masa mau layang gitu sih ngomongnya maksudnya. Ini bener-bener mabuk karena makanan Dulu, loh. Cok. Terlalu. Ada ganjanya nih. Dengerin gue dulu. Kalau lu tidak menghargai gue kondisi dengan lagi begini, enak, kenyangan, berarti lu juga tidak menghargai Mas Abdi. Ah. Bukan gitu, Bang Bim. Masa jadi slang, tiba-tiba jadi slang. Emang agak mirip, nyeretnya mirip. bisa cowok. Maksudnya nggak kondusif. Gawat nih, gak bisa diganggu nih serius. Sumpah. Kasih kita waktu 4 jam lah. Nah. Kru versus kru menurut gue. Kru versus kru sih paling jawaban ya. Kita nonton lucu banget. Gue deh, dan soalnya dari tadi gue udah japet gini Bang. Itu bagian gue. Japet tadi gini. Maju Pat. Males banget gue gini Mike. Kenapa? Anjing lah. Ya udah.
Ngentot. Stop. Please. Narik kemana? Narik kemana? Kulit, disuruh ke kulit. Elah, males banget gua. Padahal kenyang ya. Lu nggak mau lu? Gua tahu lu nggak mau. Mau dia. Ini gua udah mingkem nih. Iya. Tapi buka katanya. Wah. Alah. Kacau. Kalau dia udah tidur lo itu ngigo itu. Ngigo itu. Anjing. Sleepwalking. Kenapa nih? Tandu guys, tandu. Everyone is tired. Gua langsung maju. Coba makan kulit sambil digini ya. Samain, temponya samain. Wah, Ya. kita kan sekarang namanya kan content creator. Content creator. Content creator. Yuk. Everything we thinking, Ya. we rekam. Record. Yeah. Oke. Asisten, PA tolong pegangin. Oh gua PA-nya. Double kenikmatan. Apa? Double kenikmatan ya. Yang pertama. Ini jeli-jelin pala dan kulit dari Mas Abdi. 1, 2, 3. Kentot. Gila tuh. Gue tahu tuh gila banget tuh. Udah guna kalau. Gila ya. Ini mah bukan sate kulit, Mas. Apa tuh, Mas? Yang bener, Mas. Kita masih main nih. Iya dong, ini bukan sate kulit. Yang bilang. Gak usah teriak deh, gak usah teriak. Lu tau kalau misalnya dari Halim ke Bandung naik apa? Bus. Nih dia hausnya nih mic-nya. Hausnya nih mic-nya. Dia bingung, ingatin dia bingung. Ya, kita tahu setiap berangkat dalam waktu 3, 2. Masuk. Terongan lagi. Wah, Kenyang gitu. bus. Yeah. Nyampe pada larang. Hebat King, sumpah King. Iya nih, ini yang jadi pikiran aku sekarang satu nih. Ini anak tim nasi kulit Maigun harus nusukin berapa ribu tusuk setelah ini. Udah ini banyakin tusukan ini. Lu anak mana lu? Anjing lu. Kenapa ya? Sayang banget lu. Kenapa sama lu? Nantangin banget nyentot. Nantangin. Dihantam tuh. Dikit kalau berani. Gua bantai kagak nih? Bantai. Anjing lu. Mampus lu. Ngomong lu. Anjing. Nggak bisa kan lu gini-gini. Lu ngelewein lu. Masih nyolot. Lu apain? Anjing emang lu kira bibir gua apaan? Bibir gua apa juga buat makan lah. Lu ngabisin. Oke, kalau abisin kan. Masih 2 porsi. Gua pencet. Wah, King, with all due respect, King. Siap. Gua tiduran Terima dulu, kasih King. banyak Mas. Ini gak beneran gila. Selamat tidur. Gua tiduran dulu. Selamat tidur. Gila. King masih Sukses. banyak King, masih banyak King. Arah. Kenapa nih? Thank you Mas Abdi. Aman. Kenapa nih Terima sumpah? kasih banyak Mas. Tebel, tapi ngeriuk. Apa ya? Bener. Oi. Injek bae kayak lantai. Langsung hilang bro. Harusnya nih King nih ya. Siap. Tinggal di zaman-zaman dulu kerajaan. Siap. Biar raja-raja itu minder kalau raja sesungguhnya adalah anjing. Raja yang nggak punya kastil. Gila. Wah. King kalau misalnya zaman penjajahan Belanda kan Belanda ngincar rempah-rempah King ya. Siap. Kalau misalnya orang Belanda ketemu King Abdi, kagak diambil rumah King Abdinya diambil buat bikin rempah-rempah. Iya. Terus. Udah 2 tuh lu sekarang. Terus lu, Bro. Lu kira banget di mata gua.
Kurang ajar banget, sumpah. Sumpah. Gak bisa ini, gak bisa nih. Ditekan kulit gue, ditekan kulit nih gue. Gak bisa ini. Gila. Wah, gila. Gue yakin ada pecinta kikil di sini dan pasti kesel ngeliat kikil. Karena lu nggak makan kikil mungkin, tapi lu cinta kikil. Tapi maksudnya, gue yakin kesel. Gue kayak buat kikil. Ini bukan naiking up dia. Tadi gue nyerok itu berapa centang ya? 2,5 centang. Masih banyak kan? Aman. Aman. Maaf ya King. Maksudnya Aman. begitu Lagi ya. kayak udah sering ya ngeliat orang kayak gini ya. Habis makan pelongo-pelongo. Paling suka itu ketika kita udah masak, ngelihat orang yang makan masakan kita itu sampai Pelongo-pelongo. tolol lah. Iya kan? Sampai bego. Iya. Sampai piringnya bersih gitu udah. Puas itu. Happy rasanya. Happy. Mas. Yang nggak happy itu ketika kita udah masak, yang dimasakin masak mie instan. Oh iya. Wah, Kayak itu. insaf ya. Duluan. Dia tidur tanpa obat tidur ya. Iya loh. Tidur dia. Wah, kacau nih. Ini bisa dijengkiki nggak? Oh iya, kikil. Wah, berenang kali gue ya. Tadi ikan apa ini sore? Ikan apa tadi? Kembung. Kembung tuh tawar apa lo? Laut. Badah. Aduh. Tidur loh dia. Mana susah tidur. Dihantam telur Pontianak tidur. Tidur langsung pulas deh. Tapi ini King, kulitnya jujur mirip masakan ayam mamaku. Simple bener. Ya, Rumahan banget. Bener gak tapi? Berarti kalau di rumah yang masak Mas Abdi atau ganti-gantian sama istri? yang masak istri Mas. Oh istri. Aku masak cuma yang buat konten aja. Oh, tetap mempercayakan ke istri ya? Iyalah. Maksud gimana pun masakan istri tetap mantep ya? Kalau nggak gitu Dina Indriani mau ngapain Mas? Gitu. Jadi setusuk berapa King? Maaf? Setusuk 20 ribuan. 20 ribuan. 20 ribuan. Anggaplah 29 ribu ya. Enggak lah. Enggak sampai. Mungkin yang kepo, ini beneran real. Kalau misalnya masih hangat biar lu kriuknya kayak Kamu udah rilis? Udah dari udah mana kalian. lu? Nasi Tapi kulit Baygun. by order. Jadi orang datang aku minta kulit baru digorengin. Oh. Dan udah pasti sold out dulu, nggak bisa dikirim, udah pasti. Nama kulitnya bukan kulit apa? Kriuk dia. Kriuk. Main Krauklit. Krauklit. Krauklit deh. Gila, mahal pada tidur makan ini. Kita jadi gila ya. Seberapa berat Mas ngurusin, berarti sekarang ada berapa, 3 ya? Atau Udah lebih? banyak, Mas. Bisnis? Alhamdulillah. Sibuknya sibuk sekali kali Mas. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget Mas, karena di awal tuh emang aku yang akan ngeluncurin resepnya, aku yang akan per 3 bulan, 5 bulan keluarin menu barunya. Jadi aku bikin R&D secara detail, nanti tinggal tim yang ngerjain semua, manajemen itu nanti tinggal atur strateginya seperti apa, ketika menu baru nanti gimana cara bikinnya, gimmicknya segala macamnya. Cuma kita pastikan produk ini signature semua gitu. Jadi kalau orang makan dicampur ini bisa, campur ini bisa gitu. Bahkan di dadar beredar ini next aku akan bikin itu kayak kamu bisa makan, kamu pilih lauk dengan dadar, tapi aku siapin pan. Jadi tim itu akan langsung naruh nasi yang kamu pesan langsung dioseng. Kayak gitu.
live cooking. Ya, jadi bisa dioseng, jadi hampir kayak nasi goreng gitu tapi dari dadar beredar. Gitu-gitu sih Mas. Karena aku ngelihatnya semua orang makan dadar beredar tuh dicampur. Gitu. Kalau segmennya nasi kulit Maigun itu lebih ke warteg naik kelas. Warteg naik kelas. Ini aku juga luncurin semur kare Jawa. Semurnya itu semur Betawi, bukan semur Jawa sing ada kuah. Tapi karenya kare Jawa. Kalau kari Medan. Dia pakai daun kari apa segala macam gitu. Untuk bikin menu-menu baru kayak gitu gimana ini Mas? Maksudnya itu kreativitas nggak boleh Kreativitas gitu aja. Coba. Eksperimen coba. Dan banyak banget menu Mas Abdi suka. Yang baru lewat di lidah tadi, siapa yang mau tuh kayak gue baru lewat nih di lidah. Bebek. Banyak banget kayak waktu Kak Randy, buset ini baru. Tapi kayak gitu justru yang bikin nilai jual sebuah tempat makan. Karena tidak ada Karena ini tidak ya. pernah ada di tempat lain. Tidak ada Cuma lawannya ada ya. di situ doang. ibaratnya. Unique selling Ya, point. salah satunya yang akhirnya banyak orang jualan sampai jualan lengket itu karena aku ciptain yang ayam lengket yang di Sego Tempong Negoro itu. Itu benar-benar dari ayam pejantan. Aku taruh di bumbu-bumbu segala macam, kondisi dingin, aku guyur minyak dingin, baru aku kasih api. Jadi metodenya sampai kayak sous vide gitu. Makanya ayamnya itu masuk ke dalam tapi basah. Gitu. Tapi setelah luncurin itu, orang banyak suka, aku kasih nama ayam lengket. Beberapa 2-3 bulan buka nasi Tempong Negoro, bermunculan gitu si lengket apa segala macam gitu. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Iya, yang penting kamu punya nilai sendiri, perbedaan sendiri ya. Karena kalau takut ditiru, buat apa takut? Betul. Yang terpenting masih sama-sama sehat aja. Yang penting bersaingnya sehat. Bahkan aku sama si Tan Boy Kun itu ngobrol tempong, padahal dia punya tempong, aku punya tempong. Kompetitor padahal. Iya, nggak masalah. Sehat saling support, nggak bisa Karena ada value masing-masing. Cuma terkadang kita banyak nggak tahu. Contoh, karena tempong banyak dimakan di Bali, orang mikir tempong itu khas Bali, padahal tempong itu Banyuwangi. Tempong Banyuwangi lah, itu mau yang bener-bener kayak ngembaliin identitasnya itu. Iya juga ya, gue sempet mikir tempong tuh Tempong Bali. Bali. Tempong Banyuwangi mas. Iya. Kalau di Jakarta uduk sarapannya, kalau di Banyuwangi tempong. Cuman kenapa di Bali? Karena di Bali juga banyak orang Banyuwangi. Banyuwangi. Kan pelabuhan. Wah kalau makan tempong di Banyuwangi ngeri mas, beneran. Kayak bener-bener tempong 10.000 loh mas. Beneran, tempong sirot itu dia sampai harga 15.000 udah dapat lele 2. Beneran. Tempong bokwah, boknah itu. Memang dia khusus memang sambalnya segede itu. Iya, dan memang tapi yang sulit ditiru dari tempong itu adalah tomat ranti. Tomat ranti itu tomat bentuknya kayak bunga gitu. Itu yang khasnya adanya di Banyuwangi. Sama seperti seruit, Lampung. Seruit itu pakai tomat yang kecil-kecil, tapi bukan tomat cherry. Adanya cuma di Lampung. Numbunya di Lampung. Nah, di Lampung numbunya. Jadi orang-orang yang buka brand seruit harus bener-bener ambil tomatnya dari Lampung. Impor. Berarti tempong yang di Bali pun ngambilnya dari Banyuwangi Mas. Banyuwangi rantinya. Banyuwangi itu kalau nggak tahu di Jawa Timur. Iya, paling kanan. Kan tempong itu kan seperti kayak ini mas, kayak di Tampar gitu. Tempong tuh dia tampar. Emang sambalnya sih nampar. Sambalnya ngeri. Boleh nampol. Dan bayangin sambal sepedes itu orang Banyuwangi makannya pagi sarapan. Berarti Banyuwangi lebih pedes ya? Hobi pedes mas, hobi pedes. Banyuwangi, Lombok, Madura itu. Manado. Kalau menurut Api, Padang lebih pedes nggak? Padang hobi pedes, tapi pedesnya pedes yang bisa dimakan. Oh beda. Karena mereka pakai cabai keriting,
cabai hijau keriting kayak gitu. Jadi nggak yang pakai bener-bener pure cabai rawit gitu. Ya karena sambal hijau itu kayak lauk, bukan Iya, sambal lauk. ya, kayak lauk jatuhnya. Nah ini buat ibu-ibu mungkin ada ilmu baru nih, biar masakan lebih enak lagi buat para suami. Semoga masakannya. Balik kapan Mas Abdi? Aku balik besok mas. Besok. Boy. Besok. Datang buat masakin kamu aku mas. Terima kasih banyak. yang Mas Abdi. Kita foto dulu kali ya? Yuk. Ayo. Yuk. Yuk guys. Yuk. Niko, Jot, Pepe. Ayo kunang-kunang lo. Kau deh. Gue tidur-tiduran dong kok. Where's Jot? Mana George? Beneran Bang, Bet? Baru tadi gue bilang mau diet ya. Tidak bisa diet. Dan ini mas, aku juga terima kasih banyak buat mas-mas semua. Terima kasih banyak karena sejujurnya pergerakannya mas-mas semua ini best mas. Best, sangat membantu sekali terutama UMKM. Alhamdulillah. Best. Dan aku nggak mau ngelangkahi segala macam, tapi selama sampean butuh saya siap membantu mas. Respect ya. Siap. Atau mungkin di ujung acara maraton segala macam kalau mau ada 1000-2000 porsi aku turun mas. Respect. Siap. Respect King, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak mas. Terima kasih sama. Aku juga sudah terbantu dengan sampean semua. Terima kasih. Terima kasih banyak King, terima kasih. Lanjut. Bentar. Nanti kalau aku ke Malang, aku main-main ya Mas ya. Harus mas. Kalau ke Malang jangan makan di tempat lain mas. Makan di rumahku mas. Siap. Siap. Boleh ya? Siap boleh. Sip. Kabari mas. Berarti kalau aku nginep di rumahmu, Makan lebih Gak ada villa Giri Palma mas. Aman. aman ya? Aman. Aku nginepnya nggak lama. seakrab itu sangin. Udah dikasih hati udah jantung. Don't push your luck lah kenapa sih? Dimasakin udah oke Bal. banget loh. Besok Namanya kawan Mas. Iya, baru ya ada proses. Jenenge iku konco. Oke. Yuks. Diri kali kita ya. Ya. Let's go. Sama King Abdi. Siap. Ya, kamera tengah Ya. dulu. Kamera. King Abdi. Screenshot guys. Situ mas. 3, 2, 1. Oke. Kali ini aku mau A for Abdi. 1, 2. Oke. Masih banyak. Kita jatuhin pan. Aman mas. Gue King Abdi tuh. Senang kau. W King Abdi guys. W King Abdi di chat. Follow his social media guys. Ya, jangan lupa di follow. Also support siapa usahanya. Maigun. Nasi kulit Maigun. Maigun. Apa lagi? Sego Tempong Negoro. Sego Tempong Negoro. Bakso Bang Disko. Bakso Bang Disko. Banyak. Kemesan King apa? Jajan Biskuit, mercon. jajan mercon. Iya, macam-macam. Sama mau sama Aloy sama Brevi. Iya, nanti Siap. kita juga support juga usaha lo yang Brevi ya. Ya, let's go. Terima kasih banyak ya mas. Makasih, Atur Ki. semua. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit ya. Atur nuhun. Siap. Pokoknya santai. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin. Siap, Ki. Terima kasih banyak Mas Abdi dan Thank you, teman-teman. thank you. Terima kasih. Sehat-sehat terus, matur sembah nuhun. Makasih semua. Terima kasih. Hati-hati. Oh,